Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta lini depan Timnas Indonesia U23 lebih tajam meski mengamankan 3 poin dari kemenangan 1-0 atas Filipina. Skuad Garuda Muda menang lewat gol bunuh diri pemain Filipina, Jaime Rosquillo pada menit ke-23. Padahal Timnas Indonesia U23 mendominasi serangan nyaris di sepanjang pertandingan. Meski sedang dalam tren positif, Erick memuji penampilan kiper Filipina, Nicolas Guimaraes. Penjaga gawang kelahiran Jepang itu mencatat 6 penyelamatan dalam pertandingan. Kemenangan membawa Indonesia memuncaki klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Tim asuhan Gerald Van den Boeck punya peluang besar mengamankan tiket semifinal sebagai juara grup. Lebih lanjut, Erick ingin seluruh pihak kini mengalihkan fokus kepada laga penutup grup A melawan Malaysia. Jadwal Indonesia vs Malaysia akan berlangsung di SUGBK pada Senin mendatang. Tentu kita sekarang harus fokus lawan Malaysia. Kita juga harus lihat sendiri kualitas lawan seperti Filipina sangat meningkat, ucapnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi perhatian khusus pada rencana naturalisasi pemain keturunan muda bertalenta, Mauro Zelstra. Wacana naturalisasi Mauro Zelstra kini menjadi sorotan hangat di kalangan pengamat sepak bola nasional. Meski belum resmi bergabung ke Timnas Indonesia, nama Zelstra telah masuk radar PSSI untuk memperkuat lini depan skuad Garuda. Ketua Umum PSSI menggarisbawahi bahwa pemain ini tidak akan langsung masuk ke tim senior. Erick Thohir menegaskan bahwa Mauro Zelstra harus melewati tahapan pengembangan yang wajar sebelum mendapat kesempatan bermain di level senior Timnas Indonesia. Ia tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan karena proses naturalisasi pemain muda seperti Mauro Zelstra membutuhkan pembuktian di level kelompok umur terlebih dahulu. Dalam sepak bola modern, usia muda bukan hambatan, melainkan peluang untuk menunjukkan kualitas sejak dini, seperti yang ditunjukkan oleh Yamal bersama Barcelona. Dengan semakin banyaknya striker muda potensial, kompetisi di lini depan Timnas U23 dipastikan semakin sengit. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki tinggi badan mencapai 188 cm yang sangat ideal untuk seorang penyerang. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi, termasuk sebagai gelandang serang, menjadikannya pilihan fleksibel dalam taktik permainan. Pemain kelahiran Zaandam, Belanda ini saat ini membela FC Volendam. Ia menjadi salah satu kandidat kuat dalam proyek naturalisasi PSSI karena dinilai cocok dengan kebutuhan lini serang Timnas Indonesia. Dengan profil fisik yang menjanjikan, Zelstra diharapkan bisa menjadi amunisi baru bagi Garuda Muda di masa depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia segera kedatangan 2 penyerang keturunan tambahan di luar Mauro Zelstra. Keputusan ini diambil demi membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa 2 pemain depan yang dimaksud? Jika melihat gelagat yang ada, 2 pemain depan yang dimaksud Erick Thohir kemungkinan adalah Miliano Jonathans dan Dean Zandbergen. Ayah Miliano Jonathans, Diego Jonathans, beberapa kali sudah ke Indonesia. Ditengarai pada Maret tahun 2025, Diego Jonathans mengadakan pertemuan dengan Erick Thohir di Jakarta. Sementara Dean Zandbergen dalam wawancara dengan Yusa Nugraha terang-terangan ingin membela Timnas Indonesia. Menurut Dean Zandbergen, sebuah kebanggaan dapat membela Timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi keduanya lancar, Miliano Jonathans dan Dean Zandbergen akan membela Timnas Indonesia pada September tahun 2025. Di bulan tersebut, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Lebanon dan Kuwait di Surabaya dalam uji coba. Miliano Jonathans dan Dean Zandbergen dapat menjadikan laga melawan Kuwait dan Lebanon sebagai masa adaptasi sebelum membela Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober tahun 2025. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Miliano Jonathans dapat diperankan sebagai winger kanan. Sementara Dean Zandbergen akan ditugaskan sebagai penyerang tengah. Menarik menanti perpaduan keduanya saat mengisi lini depan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa 2 pemain baru tengah dalam proses serius untuk dinaturalisasi dan bergabung dengan tim nasional Indonesia. Keduanya disebut telah menyatakan komitmen untuk memperkuat skuad Garuda. Ada 2 tambahan yang sedang kami seriusin, dan tadi malam, dua-duanya komit untuk bergabung, ujar Erick.
Meski belum mengungkap identitas pemain tersebut, Erik menegaskan proses naturalisasi sedang berjalan dan akan segera dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Pendekatan merekrut pemain-pemain naturalisasi menjadi salah satu upaya PSSI untuk mendorong percepatan prestasi sepak bola Indonesia. Salah satu bukti peningkatan prestasi itu adalah lolosnya Timnas Indonesia Senior ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan dimainkan pada Oktober tahun ini. Selain Timnas Putra, Timnas Putri juga mendapat pendekatan serupa dengan direkrutnya 4 pemain yang turut membela Garuda Pertiwi pada kualifikasi Piala Asia Putri. Nama Miliano Jonathans mendadak mencuat di kalangan pencinta sepak bola nasional. Pemain keturunan Indonesia ini disebut-sebut masuk dalam radar naturalisasi Timnas Indonesia, bahkan santer dikabarkan telah sepakat memperkuat skuad Garuda. Rumor ini mencuat seiring pernyataan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyebut ada 2 pemain keturunan baru yang telah menyatakan komitmen untuk membela Merah Putih. Meski nama-nama tersebut belum diumumkan secara resmi, publik menduga kuat bahwa Miliano Jonathans adalah salah satunya. Miliano Jonathans lahir di Arnhem, Belanda, pada tanggal 5 April tahun 2004. Ia memiliki darah Indonesia dari neneknya, yang merupakan ibu dari ayahnya, dan berasal dari Depok, Jawa Barat. Status keturunan inilah yang membuka peluangnya untuk dinaturalisasi. Miliano dikenal sebagai penyerang sayap kanan yang lincah, namun juga piawai dimainkan sebagai gelandang serang. Ia bertumpu pada kaki kiri sebagai kaki dominannya, yang membuatnya punya keunggulan dalam memotong ke dalam dan melepaskan tembakan dari sisi kanan. Selama berseragam Vitesse, ia mencetak 11 gol dan 4 assist dari 40 penampilan di tim senior. Torehan ini seluruhnya ia buat di ajang Eredivisie, kompetisi kasta kedua Liga Belanda. Kabar Miliano bakal dinaturalisasi makin kuat setelah Erick Thohir menyampaikan bahwa 2 pemain keturunan sudah berkomitmen untuk bergabung. Meski tak menyebut nama, spekulasi publik mengerucut pada Miliano Jonathans dan Dean Zandbergen, 2 nama yang sejak 2023 sudah dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Apabila kabar ini benar, maka Miliano akan mengikuti jejak pemain-pemain naturalisasi sebelumnya yang sukses memperkuat Timnas Indonesia, seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, hingga yang terbaru seperti Emil Audero dan Dean James. PSSI memang tengah gencar memperkuat skuad Timnas, terutama untuk menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung mulai September tahun 2025. Miliano diproyeksikan menjadi tambahan amunisi di sektor penyerangan yang belakangan tampil inkonsisten. Dengan gaya bermainnya yang cepat dan eksplosif, ia bisa menjadi pelapis sekaligus pesaing sehat untuk nama-nama seperti Witan Sulaiman, Rafael Struijk, hingga Ragnar Oratmangun.